أحب كل عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Aqrabun nasi, adapun paling dekat-dekatnya manusia, min darajatin nubuwati, dari kedudukan kenabian, itu ahlul ilmi, itu orang-orang yang diisi ilmu, wal jihadi, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul ilmi, adapun orang-orang yang punya ilmu, fadallu, maka menunjukkan siapa ahlul ilm an-nasa, pada manusia, alama, menunjukkan atas perkara, ja'at, yang datang, bihi, dengan membawa ma, siapa ar-rasulu, siapa ar-rusulu, siapa para utusan. Wa amma ahlul jihadi, dan adapun orang-orang yang jihad fi sabilillah, fajahadu, maka mereka berjihad, bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, alama, atas apa-apa, ja'at, yang datang, bihi, dengan membawa ma, siapa ar-rusulu, siapa para utusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, paling dekat-dekatnya hamba, paling dekat-dekatnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Paling dekat-dekatnya manusia di sisi Allah dengan derajat kenabian, orang paling dekat sama Allah, para nabi, para rasul. Setelah itu siapa? Ada dua golongan. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah adalah para rasul, para nabi. Setelah para nabi, para rasul, ada dua golongan. Dan beruntunglah kita ketika kita ini termasuk daripada salah satu dari keduanya. Beruntunglah kita apabila kita ini termasuk dari salah satu dari keduanya, apalagi termasuk daripada keduanya. Siapa mereka? Orang-orang yang paling dekat dengan nabi, paling dekat dengan para nabi, para rasul. Derajat mereka itu setelah derajat nabi adalah mereka, setelah derajat para rasul adalah mereka. Siapa mereka? Yaitu dua golongan. Yang pertama adalah ahlul ilm, yaitu orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Alhamdulillah, kita semuanya setiap hari Senin Allah mudahkan langkah kaki kita ke tempat ini. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih kemudahan oleh Allah, hidayah, taufik oleh Allah untuk mengamalkan segala ilmu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Keberuntungan yang sebenarnya itu bukan ketika orang itu memiliki jabatan yang tinggi. Keberuntungan yang sebenarnya bukan ketika Allah kasih harta yang banyak. Keberuntungan yang sebenarnya bukan ketika Allah kasih pengikut yang banyak, dikasih popularitas yang luar biasa, punya harta banyak, punya jabatan tinggi. Tidak dikatakan orang itu beruntung ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, kecuali dia itu Allah kasih yang namanya ilmu agama. Tidak beruntung orang yang dikasih harta yang banyak, kecuali Allah mudahkan dia untuk menuntut atau belajar ilmu agama. Tidak beruntung orang yang punya pengikut banyak, kecuali ketika Allah kasih dia itu kemudahan untuk mencari ilmu agama. Karena yang beruntung, yang sebenarnya beruntung, itu adalah orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mudahkan langkah kakinya untuk belajar, untuk hadir majelis, untuk hadir pengajian, untuk mendengarkan nasihat. Dan kita alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walaupun kita ini lain santri, walaupun Olympian ini orang biasa, tapi Allah muliakan. Setiap kali kita keluar dari rumah menuju ke masjid, menuju ke tempat pengajian, menuju ke majelis, maka di saat itulah Allah kasih kemuliaan kepada kita semuanya. Allah kasih kemuliaan untuk kita semuanya. Allah kasih kebaikan untuk kita semuanya. Lupakah kita dengan sabda Nabi yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan kepada dirinya, barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan didapatkan oleh seseorang, maka Allah akan mudahkan dia untuk memperdalam ilmu agama. Beruntung. Miskin pun beruntung, yang penting jangan miskin ilmu. Sugih tambah beruntung kalau diisi ilmu. Pejabat beruntung kalau pejabat itu berisi ilmu. Kenapa? Karena nanti akan kita dengarkan nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada salah seseorang namanya Kumail bin Ziyad. Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, "Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal." Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Tapi kalau menurut kita, harta lebih baik daripada ilmu. Padahal kita bisa mendapatkan harta itu dengan sebab ilmu. Tapi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi, ilmu agama. Kata Sayyidina Ali, "Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal." Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kenapa ilmu bisa lebih baik daripada harta? Karena ilmu itu menjaga kita. Dengan ilmu kita kadang bisa berdosa. Dengan ilmu wudu kita benar. Dengan ilmu sholat kita benar. Dengan ilmu puasa kita benar. Dengan ilmu kita jadi anak, bisa jadi anak yang solih solihah jasa orang tua kita. Cukup sudah kita dengan ilmu jadi anak soleh, beruntung dunia akhirat. Kita dengan ilmu bisa berbakti sama abah, berbakti sama mama, beruntung sudah dunia akhirat. Ridho Allah sudah kita pegang. Gara-gara kita ini punya ilmu, sehingga tidak keluar ucapan di depan abah, depan mama, kecuali ucapan yang lemah lembut. Tidak terucap ucapan satu patah kata pun, kecuali itu ucapan yang lemah lembut di hadapan abah mama kita. Dengan ilmu kita bisa bersikap baik sama abah, bersikap baik sama mama. Itu sudah ridho Allah, sudah kita dapatkan dengan kita mendapatkan ridho kedua orang tua. Dan dengan ilmu ketika kita menikah, suami bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya. Istri bisa menjadi istri yang baik ke sang suaminya. Dengan ilmu kita ini bisa menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dengan ilmu ibu-ibu maupun akhwat banat bisa menjadi istri dan calon istri yang salihah. Enak kok masuk surga itu ibu-ibu. Yang penting dapat ridho suami, surga. Kita sebagai suami enak masuk surga. Yang penting jaga istri kita, anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka, surga. Masya Allah. Dan itu kita bisa menjaga istri dan anak-anak kita kalau kita diisi ilmu. Makanya sempatkan, luangkan waktu untuk belajar, untuk terus mendengarkan nasihat. Walaupun nasihat itu diibaratkan oleh para ulama, nasihat itu kayak jamu, nasihat itu kayak obat, pahit. Makanya ada orang yang hadir majelis sekali kada hadir lagi. Kenapa? Tersinggung. Ada yang tersinggung? Alhamdulillah, berarti obatnya manjur. Pahit ya kan? Kita minum obat itu nahan pahit, tapi setelah itu awaknya mah. Makanya kalau kita hadir majelis tersinggung, alhamdulillah. Tersinggung itu berarti Allah ngasih hidayah. Allah ingin merubah diri kita. Yang selama ini kita jadi suami kurang baik sama istri, bisa jadi suami yang baik. Yang selama ini jadi bini kurang ajar sama suami, alhamdulillah. Gara-gara nasihat kita bisa berusaha untuk menjadi bini yang baik untuk lagi. Maka dari itu ilmulah yang membimbing kita. Ilmulah yang bisa menjaga kita dari kehancuran. Apa gunanya kita sugih kada bisi ilmu, neraka ujung-ujungnya. Jadi pejabat kada bisi ilmu, neraka ujung-ujungnya. Tapi ilmu bagi orang sugih akan menjaga dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya sugihnya kayak sugih Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
yang mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf semakin banyak menggunakan duit dan uangnya gasan agama Allah, gasan nolong orang, gasan bantu orang, gasan menghidupi anak yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya. Bukannya tambah miskin, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang punya cita-cita miskin tapi kadang miskin-miskin. Kalau kita cita-cita sugih kadang sugih-sugih. Kita kebalik ya kan? Pingin sugih kadang sugih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu hendak miskin kadang miskin-miskin. Saking dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kekayaan, tapi kekayaan yang berkah. Kenapa hartanya Sayyidina Uthman bin Affan, hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf kok bisa berkah? Ilmu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang setiap pagi duduk sama Nabi di halaqah duha. Nabi itu punya kebiasaan kalau waktu duha Sidin mengadakan pengajian. Yang sekarang yang biasa kita umroh duduk ketika di Raudhah, nah itu di situ tempatnya Nabi duduk bersama para sahabat setiap waktu duha khususnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, siapa sahabat-sahabat yang sugih, berkah kekayaannya. Kenapa? Ilmu. Semakin sugih semakin rajin hadir pengajian. Kalau kita kebalik, miskin kuler hadir pengajian karena sibuk nyari dunia, sudah dapat sibuk berjalanan kemana-mana sampai kadang sempat hadir pengajian. Sahabat kadang. Makanya kalau ingin sugih berkah, ilmu harus kita dapatkan sehingga ilmu itu akan menjaga diri kita dari kesia-siaan, dari hal-hal yang tidak baik, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pejabat, coba kita kan senang ya hadir pengajian kayak ini nah. Misalkan hadir di sini bupati, camat, pembekal, senang. Ini alhamdulillah ada calon-calon bupati. Ini Habib Hasim calon bupati, calon gubernur Nabi Idris, calon aja dia. Yang asli kada pernah hadir. Dulu sebelum nyalon hadir. Kita masyarakat awam melihat ada pemimpin hadir majelis senang. Allah juga senang ketika ada pejabat itu mau belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu itu nanti jabatan itu akan bisa mengantarkan dia ke surga. Tapi kalau kada berisi ilmu, pejabat acuh tak acuh dengan majelis ilmu, pejabat tidak mau menyempatkan waktunya untuk hadir majelis ilmu. Lihat bagaimana seorang pejabat, jabatan itu malah menghancurkan kehidupannya, membuat diri mereka lalai. Tapi subhanallah ketika pejabat itu rajin hadir majelis, bahkan terus belajar menuntut ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga diri mereka para pejabat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Sayyidina Ali, ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu menjagamu, sedangkan dirimu menjaga harta. Ilmu itu jaga kita. Kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun dia berada. Bertakwalah engkau dimanapun dirimu berada. Kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali kita berisi ilmu. Maka dari itu alhamdulillah kita bisa ngaji. Mari ilmu yang kita dapatkan di majelis ini, di majelis-majelis yang lainnya, amalkan. Tahu ini haram, tinggalkan. Tahu ini sunnah, amalkan. Tahu ini makruh, tinggalkan. Tahu ini wajib, jangan diremehkan. Insya Allah kalau seperti itu, diri kita akan senantiasa terjaga, istri dan anak-anak kita juga terjaga, dan janji Allah untuk kita surganya Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu hakim wal malu mahkum alaihi. Ilmu kenapa lebih baik daripada harta? Kalau ilmu itu menghakimi, artinya apa? Ilmu itu bisa seperti seorang hakim, ini baik, ini buruk, ini kada pantas, ini pantas, ini sunnah, ini makruh, ini sunnah, ini bid'ah, ini wajib, ini haram. Itu ilmu yang menghukumi yang seperti itu. Sedangkan harta itu kada menghakimi, tapi harta itu dihakimi. Sugih meninggalkan, mati meninggalkan harta,
maka di saat itulah nanti pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita hidup kita untuk belajar dan mengajar, kita mati, Masya Allah, hidup sudah dihakimi oleh ilmu, artinya diatur oleh ilmu, diarahkan sama ilmu. Wahai orang-orang yang rindu surga, ilmu mengarahkan pian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang merindukan kemuliaan, ilmu mengarahkan pian menuju kepada kemuliaan. Tapi kalau harta, yang ada harta ini semakin banyak, maka nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah semakin berat. Makanya dikatakan Sayyidina Ali, al-ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Berikutnya, wal malu tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazhu 'ala al-infaq. Ilmu itu harta itu akan berkurang kalau kita belanjakan. Punya duit 100 juta, nukar sepeda motor, nukar kebun, nukar ini habis. Tapi kalau ilmu kita amalkan, kita ajarkan, yang ada akan bertambah dan bertambah. Bertambah ilmunya, bertambah keberkahannya. Makanya beruntung para orang tua yang memiliki anak yang sekarang lagi mondok. Semoga nanti yang santri-santri kita ini menjadi tuan guru berataan. Yang beruntung abahnya, yang beruntung mamanya. Pian abahnya kada tuan guru, lain tuan guru, mamanya lain ustadzah. Tapi diisi anak ngajar, diisi anak ngajar di pesantren, mondok, kemudian nanti bantu-bantu di pesantren, ngajari santri-santri yang lainnya. Maka ilmu anak pian bertambah, keberkahan akan bertambah, dan pian orang tuanya dapat hasilnya. Selama ini uang yang pian keluarkan untuk biayai anak, keringat yang pian bercucuran gara-gara mencari nafkah gasan anak di pesantren, itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. 1 rupiah kita orang tua mengeluarkan untuk anak yang di pesantren, 1 tetesan keringat yang keluar dari kita karena mencari nafkah untuk anak-anak kita yang di pesantren, tangisan kita karena memikirkan biaya anak-anak kita yang di pesantren, semuanya itu tidak akan dilupakan oleh Allah. 1 rupiah pun kada, apalagi sampai berjuta-juta. Dan kayak apa nanti anak pian berdakwah, kayak apa anak pian jadi anak yang salih-salihah. Semua ibadah yang dilakukan anak-anak kita di pesantren, maka orang tuanya dapat pahala. Malam anaknya dibangunkan tahajud sambil ngantuk-ngantuk. Tadi pagi ulun nasihati jangan sampai tahajud salah kiblat. Tahajud salah kiblat, ngantuk. Jadi ada muridnya Abu Yazid Muhammad. Abu Yazid Muhammad itu wajib tahajud. Sidin, kalau murid Sidin dengar suara tongkat, dah, 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 semuanya pasti bangun. Tongkatnya itu udah menakutkan. Itu Abu ya bang. Ada santri yang agak nakal sedikit. Jadi santri ini ya semoga nggak ada di Anwar. Jadi santri ini karena ngantuk aja, dalam hati tidur pakai gamis, udah peci disiapkan di sebelahnya. Pokok nanti Abuya datang langsung turun dari ranjang sholat, supaya Abuya mengira santri ini bangun tidur langsung tahajud. Akhirnya benar. Abuya masuk, semua santri udah keluar takut sama Abuya. Ada santri ini bangun dengar suara tongkat Abuya, loncat dari ranjang yang atas, loncat langsung pakai peci sholat. Abuya masuk dipukul, pakai tongkat ke kepala dia. Pukul habis-habisan. Dalam hati, kenapa anak sudah sholat kok dipukuli sama Abuya? Akhirnya jar Abuya, akhta'ta fil qiblah. Inti salah kiblatnya, kiblat sana bukan sana katanya. Allah, ini santri Anwar. Makanya tadi ulun bilang, nanti kalau baca wirid ngantuk videokan. Nanti kita Senin depan layar tancap di sini. Santri-santri yang baca wirid, itu nanti kita tampilkan. Ulun sampai menyuruh bagian pengurus, anak-anak yang baca wirid ngantuk ambilkan es batu. Jadi ulun siapkan es batu, diandak di sini nih, ditempelkan di sini. Masih ngantuk? Oh, sakti memang anak pian. Ngantuk, dikasih es batu di sini, masih bisa ngantuk. Oh, berarti perlu nih ada layar bioskop nanti Senin depan. Ya, pokok yang ngantuk-ngantuk ulun suruh videokan. Kan gayanya kan ajib itu, gayanya bagus ya. Namanya santri ngantuk. Ini baca wirid ini kadang
sudah jatuh ini, kitab ini jatuh, tangannya masih di sini. Allah, santri, pernah jadi santri ya? Jadi baca wirid kadang-kadang ya Allah, yang seharusnya dibaca halaman 15, ini baca halaman 157. Udah kan sakti ya kan? Ya, nanti ulun bilang pokok santri hukumannya biar efek jerah, biar minimal nanti untuk tayangan setiap bioskop malam Jumat. Jadi malam Jumat santri ulun kasih layar tancap proyektor untuk nonton film-film motivasi Islami. Nah nanti mungkin malam Jumat itu anak-anak yang ngantuk itu. Nanti biar kelihatan yang ada yang sampai rebah ke belakang. Masya Allah. Sampai ada yang subuh sujud kelamaan. Dikira khusyuk padahal guring gitu. Jadi Allah, namanya santri. Tapi subhanallah, yang kayak itu nanti bulit dari tuan guru. Jadi bulit, masya Allah, ceramah di mana-mana. Jadi anak kita ini walaupun di pondok tahajud ngantuk-ngantuk, kita orang tuanya dapat pahala. Sholat duha walaupun sambil capek dapat pahala. Setiap hari baca Al-Quran 1 juz, kita orang tuanya dapat pahala. Makanya beruntung dan semoga para orang tua yang anaknya sedang di pesantren, semoga terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, ditambahkan kesabarannya, sehingga insya Allah orang tua sabar, orang tua semangat, anaknya lebih semangat. Insya Allah anak ini jadi anak yang salih salihah minal ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan Allah juga pernah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Aku ini zat yang maha mengetahui segalanya, dan aku cinta kepada setiap orang yang memiliki ilmu agama. Kulla alim maksudnya orang yang banyak tahunya tentang ilmu agama. Maka dari itu, apa yang kita lakukan setiap hari Senin atau di majelis-majelis yang lainnya, semoga dengan kita meluangkan waktu, menyempatkan waktu, meluangkan waktu, mengorbankan waktu, tenaga dan harta untuk hadir majelis ini, semoga kita semuanya tergolong minal ulama'il amilin, termasuk orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah dan dikasih hidayah taufik untuk mengamalkan segala ilmu kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, yang mana beliau ini dzurriyyah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Qutb bin Anfas, Sahibul Ratib, yang pengarang Ratib Al-Attas itu datuknya Sidin. Alhamdulillah, nanti mungkin Sidin akan berikan ijazah secara khusus Ratib Al-Attas untuk kita semuanya. Jadi sebelumnya, pas tepat hari ini tanggal 2 Dzulhijjah adalah haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, Qutbul Aqwal. Dan alhamdulillah kita, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di sini. Nanti kita baca manaqib sedikit, mengambil berkah daripada manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita niatkan apa yang pian hajatkan semuanya, hadirkan hajat-hajat kita kepada Allah. Yang sakit, curhatkan sama Allah, sampaikan kepada Allah melalui sahibul haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Yang sedang ada masalah, yang ada ujian, yang sedang ada problem di keluarganya, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, yang kita yang mungkin merasa diri kita ini banyak dosa, diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita bertawassul kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Semoga kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah gampangkan segala urusan kita,
Yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya. Yang sedang ada masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan semoga kita semuanya dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi al-qira'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah وخصه بأسراره وجذبه من إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النوري أما بعد. Ini sedikit manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Beliau adalah seseorang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, berupa maqam kewalian yang sudah nampak dari kecil, sudah nampak pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Beliau adalah seorang ulama ahli dan bidang syariat, ahli di bidang tariqat dan juga ahli di bidang hakikat. Beliau adalah kutub yang berada di negeri kota Madinatul Rasul, Madinatul Munawwarah. Pada saat beliau masih hidup dikatakan barang siapa yang hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia tidak minta izin kepadanya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, niscaya ziarahnya itu akan sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat atau kebiasaan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kepada para santri, kepada para ulama, apalagi para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para sahabat, serta kepada orang-orang yang salih, yang baik. Beliau sangat memuliakan mereka. Orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari segala dosa, itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi dan disayangi, dihormati dan dimuliakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Beliau juga sangat kasih sayang kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Dan itulah warisan daripada para leluhurnya, warisan daripada guru-gurunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan, salah satu wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, niscaya ia yang membaca masuk dalam kelompok martabat tingkatan wali kutub. Ini amalan yang luar biasa. Dalam artian bukan hanya sekedar baca, tapi kita resapi apa makna amalan yang senantiasa diamalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Sidin punya amalan dan ini mari kita niatkan untuk mengamalkan. Apa itu? Baca doa, dan ini diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Yang pertama, ya Allah ampuni dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Semuanya ya Allah umat Nabi ampuni ya Rabb. Ini doa siapa? Doa Syekh Saman. Beliau dari siapa? Dari datuknya. Beliau dari siapa? Dari gurunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirkan bagaimana umat Nabi masuk surga semuanya. Siapapun umat Nabi semoga semuanya masuk surga. Dan ini adalah cita-cita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sama seperti kita, bisa sedih, bisa bahagia. Sidin juga punya cita-cita.
Walaupun Sidin ini adalah basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Tapi Sidin juga punya cita-cita sebagai kita, sebagaimana kita punya cita-cita. Kita punya cita-cita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita punya cita-cita ingin masuk surganya Allah. Cita-cita Nabi Muhammad adalah tidak ada satupun umat kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Syekh Salman Al-Madani beliau mengamalkan doa Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Rabb ampuni seluruh umat Nabi Muhammad, ampuni seluruh dosa umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau umat semuanya dosa-dosanya diampuni maka masuk surga semuanya. Dan yang paling senang ketika umat ini masuk surga adalah Nabi Muhammad. Yang paling bahagia ketika umat masuk surga adalah Nabi Muhammad. Berarti orang yang berdoa Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, berarti orang ini adalah orang yang ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Dan semoga kita bisa mendoakan seluruh umat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ini termasuk orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Mari sama-sama dibaca. Yang pertama, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Sama-sama, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Kalau diwasalkan, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Termasuk yang maling sendal ulunnya, jangan dimarahi. Yang mengambil tanah kita, jangan didoakan buruk. Nabi tidak mengajarkan gaya itu. Kita didolimi sama orang, doa kita tetap Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad semuanya, ya Rabb ampuni semuanya. Masya Allah. Yang kedua, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah rahmati, sayangi seluruh umat Nabi Muhammad, sayangi ya Rabb. Ini amalan siapa? Amalan Syekh Salman. Beliau dari siapa? Dari datuk-datuknya, dari guru-guru yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu doanya, ya Allah sayangi semua ini, sayangi ya Allah, sayangi ya Allah. Sampai-sampai beliau diidolimi pun yang keluar adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Siapa dari kita yang bisa benar-benar tulus dalam hati kita berdoa? Yang pertama tadi, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Berarti orang-orang yang kita benci pun termasuk mendapatkan doa dari kita. Yang kedua, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi seluruh umat Nabi Muhammad, ya Rabb sayangi semuanya ya Allah. Jangan engkau adab semua ya Allah, jangan engkau adab dari satu pun dari mereka, sayangi semuanya ya Allah. Umat Nabi ya Allah sayangi semuanya, yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, semuanya ya Rabb sayangi semuanya ya Rabb, rahmati semuanya ya Rabb. Coba, yang bisa berdoa seperti ini hanya orang-orang yang di hatinya itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, yang ada hanya rahmah, yang ada hanya sayang sama siapapun, baik yang berbuat baik sama kita maupun yang berbuat jahat sama kita. Ingat, yang berbuat jahat sama kita, yang mendolimi kita, yang memfitnah kita, yang menyambat kita macam-macam, semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad. Orang yang biasa hadir majelis maupun orang yang tidak hadir majelis, orang yang rajin sholat berjamaah maupun orang yang rajin berzina, rajin berjudi, para bandar narkoba, para pekonsumsi narkoba, para peminum keras, peminum minuman keras, para koruptor pun, bahkan orang-orang jahat yang ada di kampung kita, preman-preman semuanya, mereka semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Maka kita doa, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Ayo sama-sama dibaca, Allahumma irham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma arham
ummata Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi semua aib umat Nabi Muhammad. Orang kalau mengamalkan ini berarti di hatinya tidak menyimpan aib-aib orang, dibuka-buka kadada. Orang yang biasa berdoa, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi aib umat Nabi Muhammad. Kalau ada tetangga melakukan dosa, kawan melakukan dosa, jangan diumbar kemana-mana, jangan disebar kemana-mana. Makanya kita perlu doa, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi segala kesalahan, tutupi segala aib umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, Allah majbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, tambal. Kalau ada kekurangan yang terjadi pada diri umat Nabi Muhammad, sholatnya ada yang kurang, puasanya ada yang kurang, zakatnya ada yang kurang, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri umat Nabi Muhammad, tambal ya Rabb, tambal ya Rabb. Minta sama Allah. 4 doa ini luar biasa. Coba ini kalau kita resapi, bisakah kita benci sama orang? Sedangkan setiap ba'da subuh kita doa-doanya Syekh Muhammad Salman, Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Bisakah kita benci sama orang? Setiap pagi kita doakan, ya Allah ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad. Bisakah kita dendam sama orang? Bisakah kita dendam sama orang? Sedangkan doa kita, ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad. Bisakah kita ini membuka aib orang lain? Sedangkan doa kita, ya Allah tutupi aib-aib, kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Mari kita tangannya diangkat semuanya. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita bisa mengamalkan ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi kita bisa benar-benar mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ada benci kepada sesama muslim, jangan ada dendam kepada siapapun, jangan ada hasud kepada siapapun, jangan berbuat zalim kepada siapapun, agar kita mendapatkan maqam, mendapatkan kemuliaan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Salman Al-Madani, maqam kutub dalam artian kita mendapatkan kemuliaan yang sungguh besar. Bukan berarti kita ini wali kutub kada, tapi kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena tidak ada kebencian, tidak ada kebencian, dendam di hati kita, yang ada hanya sayang, sayang dan sayang. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup daripada manaqib ini, di antara murid-murid Syekh Muhammad Salman Al-Madani yang pertama adalah Al-Arif Billah Al-Allamah Syekh Abdul Ghani bin Abu Bakar bin Abdul Rahman Qasid, pengarang kitab Fathur Rahman, syarah daripada kitab Asrarul Ibadat karangan Sayyid Muhammad Salman Al-Madani. Yang kedua adalah Sayyid Syekh Siddiq bin Umar Khan, pengarang beberapa kitab. Yang ketiga, salah satu murid Sidin adalah Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani. Nama beliau adalah Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Beliau adalah pendiri Thariqat Tijaniyah.
lahir di Ain Mahdi tahun 1150 Hijriah dan wafat 17 Syawal 1230 Hijriah. Dikuburkan di Fez di daerah Maroko. Yang keempat adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Yang kelima adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang keenam adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Bajjari, keluar. Yang ketujuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari, Datuk Kalampian. Allahumma akshur nafahat ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladih. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian manaqib singkat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Semoga dengan apa yang kita baca tadi Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salah satu keutamaan memanggil nama-nama wali Allah, para wali Allah, terutama ahli darat, salah satu keutamaan yaitu ketika dipanggil ya Samman, ya Samman, ya Samman, dengan hati yang tawajuh benar-benar tawassul kepada ya Syekh Muhammad Samman, maka insyaallah hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Samman, 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 ya Samman. Kabulkan segala hajat-hajat kami, kabulkan segala hajat guru-guru kami, kabulkan segala hajat orang tua kami, kabulkan hajat masyarakat kami, kabulkan hajat murid-murid kami, kabulkan hajat jamaah kami, kabulkan hajat seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami, bersihkan hati kami, dan jangan kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas dari Jakarta. Semoga apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita mintakan kepada beliau untuk memberikan ijazah khusus kepada kita semuanya, khususnya ijazah Ratib Al-Attas dari Datuk beliau Al-Imam Al-Habib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqul wa'dul amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para santriwan, santriwati, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, musyahidin, musyahidat, wabil khusus sahibul ma'had, akhirna billah al-ustaz al-fadil Syekh Ali Bustami Al-Qaribani, yang selalu kita doakan semoga sidin beliau beserta keluarga dan para pecinta beliau diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula guru-guru beliau, dan mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan di dalam membimbing umat ke jalan Nabi besar Muhammad selama dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan pondok ini menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah yang mengkader, mencetak generasi beriman, bertakwa, ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru-guru yang hadir, diantaranya Ustaz Ahmad Mansur, Ustaz Sofyan Al-Thawri, para habaib yang lain yang begitu banyak hadir, tanpa terkecuali kami muliakan. Semuanya kami doakan mudah-mudahan senantiasa Allah
sahabat kita panjang umur, sehat, walafiat. Berikan Allah kemudahan, keselamatan dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia bil maisarah, hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini sayangnya enggak putus kepada kita. Allah masih mengaruniakan kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan mentaati, menggunakan di dalam hal-hal yang bisa Allah senang kalau nikmatnya dipakai dalam kebaikan. Di antaranya nikmat yang besar yang harus kita jaga sampai kembali kepada Allah, nikmat iman, Islam. Adapun nikmat sehat, kesempatan buat kita untuk menggunakan waktu sehat ini dan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita taufik serta hidayahnya dalam menggunakan nikmat tersebut dengan apa yang Allah inginkan dan Rasul inginkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan dan terucapkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, segenap para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para jamaah yang alhamdulillah, kita barusan sudah banyak mengambil manfaat ilmu, pengetahuan, nasihat yang begitu sempurna yang disampaikan oleh guru kita setiap hari Senin. Pada asar kita kumpul di situ dengan niat-niatan semata-mata yang paling agung adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang cari ilmu ini hakikatnya mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari anugerah Allah taala. Dan kita pada kesempatan hari ini juga mengenal sosok seorang yang alim, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Orang yang sudah meninggal ratusan tahun, tapi sampai detik ini disebut-sebut kebaikannya. Siapa mereka? Mereka orang yang berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Mereka yang mengambil warisannya Rasulullah SAW. Orang mana warisan terbesar yang diberikan oleh para nabi-nabi dan para rasul, yaitu warisan ilmu, wal akhlak, wal adab. Nabi mengatakan dalam riwayat sahihnya, sesungguhnya kami ma'asyal anbiya, kami para nabi-nabi, para rasul, para aulia, wassalihin, ketika meninggalkan dunia ini, mereka tidak meninggalkan harta, jabatan, dunia nggak ditinggalin. Yang ditinggalin satu, al-ilm wal amal wal akhlak wal ikhlas. Mereka tinggalkan itu, kata Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan faman akhadha. Siapa di antara kalian yang mengambil warisan tersebut, mudah-mudahan kita semua dapatnya. Faqad akhadahu bihadil wafir. Sungguh orang tersebut telah mengambil warisan terbanyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu warisannya Nabi. Laulal ilm. Kalau bukan karena ilmu, niscaya orang akan berucap semaunya sendiri. Alhamdulillah. Makanya kita mengenal orang-orang yang alim. Kita diajak sama guru kita mengenal orang-orang yang pernah hidup sebelum kita, agar kita mengambil iktibar, pelajaran, pengikut sertaan di dalam meneladani mereka. Bagaimana mereka menjadi orang yang sukses? Bukan sukses dunia doang, mereka sukses akhirat. Mereka meninggalkan sesuatu yang dikenang. Andai kata Rasulullah SAW pun di dalam satu hadis sahihnya beliau mengatakan, kalau ada orang meninggal di antara kita, sebutin kebaikan. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal dari umat Nabi, mau itu ahli maksiat, ahli maksiat, sebutin kebaikannya kalau dia meninggal. Ya, wa kufu masawihim, keburukannya tutupin. Itu kalau orang biasa dianjurin aja sama Nabi, sebutin kebaikannya, tutup kekurangannya. Apalagi yang kita sebut ini bukan orang biasa. Syekh Muhammad Samman orang luar biasa. Sedikit aja biografinya aja nyemangatin kita. Nyebut namanya aja bikin semangat kita. Terbayang-bayang, ya Allah bagaimana nih orang. Kenapa?
orang soleh kalau disebut nyemangatin, membuat semangat kita dalam mentaati Allah, mentaati Rasul, menambah kerinduan kita untuk mengenal akhirat dan cinta sama akhirat dan lupa dengan urusan dunia. Mereka orang-orang yang tahu sebuah arti dunia yang sementara, sehingga mereka tak kejar dunia. Wa bidunya damima hawadisuha kathira wa aishuha hakira wa muddatuha kasira. Kata Imam Habib Abdullah bin Abdullah bin Husain Fahim mengatakan dunia yaitu kehidupan yang penuh dengan kehinaan, kenikmatan ini sementara. Sungguh sangat sedih kalau ada orang Islam mencari sesuatu yang tidak ada harganya di hadapan Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan, lewat yang Sahih mengatakan, sesungguhnya dunia ini ditimbang dengan satu sayap nyamuk, nggak ada artinya. Ya, saking hinanya, kenapa kita mencari yang hina, melupakan yang mulia. Sesungguhnya kita dengerin di hari Alhamdulillah, Syekh Muhammad Salman orang-orang yang mulia. Depan kita juga orang yang mulia. Guru kita ini Masya Allah, ilmunya bersanad, mengikuti jalan para guru-gurunya, meneruskan perjuangan guru-gurunya yang bersambung ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka andai kata kita nggak bisa kayak mereka, kita nggak bisa ibadahnya kayak mereka, ya, keilmuannya nggak bisa mereka. Nabi kasih solusi ada 4 nih. Ya, Nabi kasih solusi kepada kita ada 4 kriteria. Jangan sampai jadi golongan kelima. Dia mengatakan kepada kita, kun aliman, hai umat Nabi, jadilah engkau orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu ini seperti bintang-bintang sebagai petunjuk di malam hari, matahari yang di siang hari, yang membawa penerang, petunjuk, keselamatan bagi yang mengikutinya. Bahkan dikatakan di hadis yang lain, al-ilmu nur. Kata Imam Syafi'i, guru dia Imam Waqi mengatakan al-ilmu nur. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil 'asr. Kata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, ketika itu Imam Syafi'i curhat, keluh kesah. Sidin juga sama kalau masalah-masalah keluh kesah sama guru-guru beliau. Itu adalah ikatan yang benar. Seorang anak laporan sama ayahnya kalau ada masalah. Seorang murid keluh kesah urusan ini sama gurunya. Makanya nggak boleh dipisahin guru sama murid. Orang tua sama anak dengan dipisahin. Alhasil Imam Waqi menasihati Imam Syafi'i. Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya nggak bakal diberi sama ahli maksiat. Untuk mendapatkan cahaya tersebut, ya, kita tinggalin maksiat. Khususnya talibul ilm, khususnya pencari ilmu tidak boleh maksiat. Kenapa? Maksiat ini bisa melunturkan keilmuan, pemahaman yang benar dalam agama. Kalau orang awam dia maksiat, dia akan dicabut nikmat yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Jadilah orang alim, orang yang alim, yang mengajak orang ke jalan Rasulullah SAW, yang membimbing umat ke jalan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadi orang alim. Mudah-mudahan beratan jadi orang alim. Amin Allahumma. Orang alim, al-amil yang mengamalkan ilmunya, al-mukhlis di dalam mengamalkan ilmunya, dan ikhlas di dalam menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kada bisa, biar saya sibuk. Saya udah belajar nggak ambil-ambil. Emang nggak tujuan, emang belajar nggak menjamin kita pinter. Tapi setiap belajar itu membuat kita mendapatkan ridha Allah SWT. Ya, untuk jadi orang alim nggak? Itu rahasia Allah. Tapi cita-cita tertinggi memang harus menjadi orang alim. Karena memang di ayat Allah SWT mengatakan hendaknya setiap dari satu kampung ada orang-orang yang dikirim ke pondok, anak-anaknya suruh belajar agar besok pulang nasihatin orang kampungnya. Hampir rata-rata yang mondok di kampung nggak semua anak muda yang mondok, betul nggak? Kalau dihitung-hitung nih yang mondok di sini yang sekampung ada 10 orang aja udah bagus. Satu kampung ya, kebanyakan kagak. Satu kampung mungkin 1 orang, mungkin di satu kampung kagak ada yang mondok. Padahal Allah perintahkan, ya ada anak yang ditugaskan menuntut ilmu agar besok pulang dia nasihatin orang kampungnya. Karena ini warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ya golongan kedua nih, masuk juga kita nih, mudah-mudahan. Al-muta'alliman, nggak bisa jadi orang yang berilmu yang luar biasa, nggak bisa udah belajar mati-matian, setahun, 2 tahun masih mungul juga. Kau mungul,
Bahlul. Nggak bisa. Tapi dia belajar, tapi nggak bisa. Ya udah menyampaikan. Tapi sebenarnya nggak ada sejarahnya anak santri manusia yang bohong, nggak ada. Hakikatnya kita pinter, cuman males. Nggak ada yang bodoh, cuman males. Andai kata kita mau berusaha sungguh-sungguh, pasti kita. Kebanyakan kan malasnya doang. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang malas santrinya nih. Nggak ada yang malas, semuanya insya Allah mustahid semua. Bersungguh-sungguh dalam ilmunya. Amin ya rabbal muta'alliman. Jadi penuntut ilmu. Alhamdulillah. Kita masuk lagi nih. Mudah-mudahan nih. Ya Rabb, jangan sampai yang pertama kagak dapat, yang kedua kagak nih. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kedua nih. Minimal ya. Mudah-mudahan karena yang hadir di majelis ilmu semua. Berarti lagi cari ilmu, mencari rahmat Allah. Kalau kalian mengharapi Bapak Ibu ini buat semua yang hadir, yang kadang-kadang lagi sulit cari duit, masalah dunianya kadang-kadang lagi susah, sebenarnya Nabi kasih solusi juga tuh. Nabi SAW bersabda, Innallaha takaffala liqalibil ilm birizq. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Buat siapa? Buat orang yang keluar dari rumahnya niatnya satu, cari ilmu, bukan cari bini. Apalagi cari bini lagi. Yang niatnya keluar mencari ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang tersebut dengan rezeki yang khusus. Dalam hadis Abdul Haddad, ya, ba'da takallufi bi rizqil 'am. Allah akan berikan rezeki buat orang yang menuntut ilmu ini, rezeki yang khusus setelah rezeki yang umum. Rezeki yang umum siapa? Semuanya. Tidak ada satu makhluk yang merata di bumi Allah kecuali rezekinya Allah dijamin. Tapi buat penuntut ilmu, ini buat orang tua yang masih ragu-ragu masukin anak ke pondok, saya kasih tahu. Kalau kita mondokin anak, orang tua rezekinya akan jadi makmur. Kenapa? Janjinya Allah SWT lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan jamin rezeki yang khusus diberikan buat orang yang mencari ilmu. Ya, rezeki yang kita tahu kan duit doang nih. Iya, padahal rezeki banyak. Rezeki jadi punya anak soleh, rezeki rumah tangganya jadi akur, rezeki dapat teman yang baik, rezeki kehidupannya sehat, damai, bahagia. Alhamdulillah di sini aman aja. Kada pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan kalau mau makan. Betul itu, ini yang benar. Orang Banjar ngamalin ilmu tuh. Orang Kalimantan cuci tangan baru makan. Di Jakarta cuci tangan dulu, makan kagak, makannya garing-garing. Sebagian pada mati. Cuci tangan aja. Kenapa nggak ngamalin Nabi yang dipakai ajarannya Nabi, bukan ajarannya orang-orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal sama Rasulnya. Makanya jangan ikutin mereka. Jadilah muta'alim. Muta'aliman, penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai kapan cari ilmu? Sampai kita mati. Kalau belum mati, jangan berhenti ngaji. Kalau udah mati, selesai. Tinggal tunggu di ngajiin. Paham dong? Itu yang kedua kata Rasulullah SAW. Nggak bisa nih. Nah ini buat yang nonton nih, yang secara langsung nggak sempat ngaji, nggak sempat berhadiran, sibuk ngurusin dunia, nggak apa-apa. Ada solusinya. Apa kata Rasulullah SAW? Au mustami'an. Ente dengerin aja deh tuh, secara langsung online. Guru Ustaz Ali kan setiap hari online dulu ngajinya. Saya nonton mulu dari Jakarta. Ini hari Allah takdir nyampe ke sini, alhamdulillah. Ini kayak intan saya kepada beliau yang alhamdulillah Allah sampaikan jalan saya ke Jakarta. Padahal lagi susah-susahnya keluar dari Jakarta. Doain biar pulangnya gampang juga, amin. Amin Allahumma. Mustami'an. Ya Allah, ngaji kagak bisa, ilmu kagak punya. Dengerin tuh kalau lagi ada ceramah di TV, di YouTube, dengerin, nonton. Jangan nonton yang lain. Jangan dengerin gosip, update lagi berita COVID, kagak ada habisnya. Betul nggak? Alhasil gitu ya Allah, alhamdulillah. Dengerin nasihat agama, kenapa? Orang kalau dengar nasihat agama, dengerin tuh nasihat ilmu. Seneng kalau ada ilmu dengerin.
senang dengerin, ketahuilah kita beruntung. Kita menjadi orang beruntung. Setidaknya kuping kita nggak dengar omongan orang, nggak dengar kejelekan orang. Tuh keuntungan kita kalau dengerin nasihat agama. Dan yang paling untungnya lagi, hati kita ini yang mati jadi hidup lagi. Orang kalau dengar nasihat agama itu bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Hati seminggu, sebulan, setahun nggak dengar nasihat agama, hatinya mati. Hati kalau udah mati susah. Hati kalau mati dengerin nasihat susah. Makanya hidupkan hati-hati kita dengan sering dengerin nasihat agama, tuntunan-tuntunan yang membuat diri kita ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah SAW. Bib, nggak sempat dengerin Bib, kerja dulu, kerja dulu. Lu kayak nggak jelas hidup lu. Lu hidup lu buat kerja doang. La ilaha illallah, jangan ikut-ikutan dia. Kerja gini kan kerja. Nipu sono nipu sini. Hidup kita bukan buat kerja doang. Dibagi dong, bangun pagi, ada waktu istirahatnya, ada tidurnya, ada waktu kumpulnya. Itu orang yang benar. Jangan kerja mulu. Dia emang, iya deh, andai kata etik nggak sempet dengar ilmu. Kerja mulu, nggak apa-apa, ada solusinya. Rasul bilang nih, al-muhibban, golongan keempat nih, ya ulama tuh kan. Dengar ngaji juga nggak sempet, dengerin nggak juga bisa. Jadi yang keempatnya nih minimal keempat nih. Lebih keempat nih. Siapa mereka? Muhibban, pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta santri, pecinta majelis ilmu, majelis zikir. Kalau ada yang kayak dia senang deh, tapi dia nggak sempet dengerin, tapi dibantu. Ustadz Ali Bustami lagi rawat pesantren. Dia nggak sempet ngaji, kirimin duit, Ustaz, mohon maaf, ini ada duit recehan sisa 1 miliar, amin. Ustaz, amin Ustaz. Ya, amin dikomandoin. Dan begitu tuh muhibin betul tuh. Kalau ada 10 aja, cakep nih mau pondok, amin apa? Saat Anda habis bongkar-bongkar di belakang gudang ada duit sedikit, berapa? 2 miliar. Ini buat antum, bagus. Pecinta betul tuh, itu muhibin beneran. Misalnya, kalau dia punya duit, pakai duitnya. Cinta sama LLM, nggak punya duit, pakai tenaganya, silakan. Apa yang dimiliki dengan kecintaan itu salah satu bentuk kecintaan kita sama LLM. Ya, termasuk kita cinta sama penuntut ilmu, dikirimin nih, anak-anak santri misalnya kasih susu, masing-masing minum seliter tiap hari, putih muka lo. Yang hitam bekarat hitamnya, bilang. Yang punya kambing kasih kambing, apa aja. Dia nggak punya apa nih Ustaz, duit nggak punya, ini nggak ada tenaga. Ustaz butuh apa? Aneh bantuin. Nggak punya tenaga, doa. Ya Allah, aneh nggak punya apa-apa, ya Allah doain, ya Allah mudah-mudahan. Pesantren Anwar Hasaniyah diberikan kemudahan pancoran, begitu, minimal. Jangan sampai golongan yang kelima, kata Rasul, hati-hati kalian. Wala takunal khamisah. Kata Rasul SAW, jangan jadi golongan kelima. Saya di golongan kelima, sama ulama gendek, di penjara ulamanya. Ada orang ngaji, menuntut ilmu difitnah, lo ngapain lo ngaji? Mau jadi apa? Emang ngaji bisa bikin lo kaya? Saya mau tanya lagi, itu yang sekolah S1, S2 goblok juga, kerja kagak? Mohon maaf ini, berapa banyak orang yang titelnya S1 nganggur? Iya, ngaji, ngondok, nggak bikin kita kaya, tetapi setidaknya kita punya iman kaya, berasa syukur dengan apa yang Allah berikan. Ala kulihat, jangan jadi golongan kelima nih. Sama ulama dia nggak temen, dia fitnah ulama, sampai dia penjarain ulama, saking gedeknya ulama. Ada nggak begitu? Ada nggak? Adakah? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Tahu kagak lu? Jangan ikut-ikutan tuh, bahaya tuh. Ini orang bakal binasa kata Rasul. Petahlik, fala takuna khamisan. Jangan jadi golongan kelima. Siapa mereka? Sama ulama nggak seneng, sama penuntut ilmu kagak seneng, sama dengerin ilmu. Ada majlis taklim, ada tablik apa? Orang
adanya. Kalau dibohongin doang, itu ada tuh begitu tuh, ada. Bukan kagak ada, ada. Nah ini orang yang kayak gini nih, kata Nabi, fatahlik, dia bakal binasa nih orang kayak gini nih. Na'udzubillah min. Jadi jangan deh jadi golongan 5 dah, minimal ya golongan ke 1, kedua, golongan kedua, ketiga, golongan 3, 4, berarti 4. Berapa? 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 Ingat deh, jangan kelima, batal semuanya. Bapak Ibu yang taala, santai-santai doa aja deh. Kita kumpul di sini, jangan bosan-bosan. Sabar kita ngaji, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah masih ada guru kita, ilmunya yang bersambung kepada gurunya, yang gurunya bersatu kepada Rasulullah SAW. Nggak mungkin nyesatin kita, nggak mungkin. Karena yang nyesatin guru, biasanya kalau murid belajarnya nggak pakai guru, pasti nyesatin. Atau gurunya ilmunya sanadnya nggak nyambung, biasanya nyesatin tidak. Makanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada para habaib, para ulama-ulama, guru-guru, santriwan, santriwati, muhibbin, para pecinta ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemanfaatan dalam hidup. Karena ini Nabi Muhammad mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Berarti seburuk-buruknya yaitu orang yang selalu membuat orang lain masalah. Na'udzubillah min, nyusahin orang dulu, jangan mau ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat dan bermanfaat buat diri, keluarga dan manusia setiap umumnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita minta kepada Ustaz dengan keberkahan orang soleh, para aulia Allah, Syekh Muhammad Abdul Karim Salman Al-Badar, dan Allah berikan keberkahan daripada mereka. Allah berikan istiqomah kita dengan kemanfaatan mereka. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Terus istiqomah membimbing umat Nabi Muhammad ke jalan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah tidak pulang dari majlis ini sesuai dosa-dosa Allah kita ampunin. Keburukan kita diganti menjadi kebaikan, dosa menjadi pahala, kesusahan menjadi kebahagiaan. Berkat Rasulullah SAW, Amin ya Rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina hasna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afa